Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumari, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Nrekang. Tugas modul 3.1, melakukan coaching kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak ya, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ya silakan Bu. Ya, Pak, begini Pak, kami dari CDP Angkatan 11 ingin coaching Bapak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Sebagai seorang pimpinan di salah satu satuan pendidikan, yang namanya kasus itu kan beragam. Kasusnya itu yang kita hadapi itu gara-gara karena kemudian kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan. Ini kan dikatakan dengan kasus dilema etika atau nah, sebagaimana kita kenal bersama bahwa dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, dengan kasus yang selanjutnya adalah dapat identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan. Jadi tentunya kita kasus tersebut kita harus mengidentifikasi masalah itu, kasusnya bagaimana agar dengan bilang keputusannya itu tidak simpang siur, artinya tidak ada yang dirugikan dalam kasus tersebut. Nah, kemudian tentu saja kita harus untuk memahami kasus tersebut, tentunya kita harus berkomunikasi dengan pihak. Nah, tentunya pihak-pihak yang terlibat ini adalah yang ada di satuan pendidikan, di stakeholder yang ada di sekolah. Ini yang perlu dicatat bahwa sekolah kan kita mempunyai yang namanya pendidikan. Dan permasalahan yang ada itu bisa kita selesaikan tanpa menyangkut pautkan atau memasukkan orang lain. Artinya tidak ada kasus ini tidak keluar dari lingkungan sekolah. Seperti itu. Ya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, untuk kasus dilema etika ya, ini kita harus mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Nah, tentunya kita harus membentuk apa atau pihak yang mana. Nah, apakah kepentingannya itu perorangan ataupun orang banyak? Jadi kita harus tahu kasusnya sebenarnya. Kalau seandainya kasusnya itu hanyalah sebagai perorangan saja, jadi yang terlibatkan di situ adalah antara dua orang. Nah, tapi kalau yang melibatkan banyak, seperti yang saya katakan tadi, kita gunakan komunitas belajar. Ini maka sekali lagi saya tekankan bahwa disinilah fungsi daripada komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian dalam mengambil kepentingan ini tentunya harus mengandung nilai-nilai yang benar dan kesetiaan, ada rasa adil atau belas kasihan atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Artinya kalau sudah selesai itu dampaknya akan lebih baik dari sekarang. Nah, selama dalam mengambil keputusan tentunya kita harus musyawarahkan dulu dengan tentunya yang ada stakeholder yang ada di sekolah kita. Makanya sekali saya tekankan, gunakan, fungsikan Pombel atau komunitas belajar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Iya, Pak. Apakah ada langkah-langkah yang Bapak tempuh selama ini, Pak? Ya, kalau langkah-langkah ya banyak sebenarnya. Cuma saya perlu kita tahu bersama bahwa setiap permasalahan itu kan berbeda-beda. Iya, Pak. Nah, kalau seandainya permasalahannya itu dikira bahwa terlalu berat, harus membutuhkan beberapa pihak, tentunya kita harus membuat jadwal tersendiri. Namun kalau permasalahannya tidak terlalu rumit dan bisa diselesaikan pada saat itu, selesaikan juga pada saat itu agar tidak akan berlarut-larut. Jadi keputusan ini yang kita ambil itu kita harus berdasarkan pada prinsip bagaimana cara kita berpikir dengan baik. Jangan hanya berpikir artinya kita hanya melihat salah satunya. Karena sebagai pimpinan itu kita harus paham bahwa permasalahan yang ada di sekolah itu kan sebaiknya kita selesaikan secara bersama. Nah, kemudian
ditinjau dari keputusannya itu kembali kita yakinkan dan kebenaran bahwa insya Allah dalam bimbingannya itu pasti akan selalu dibenarkan. Saya seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, langkah-langkah ini kembali pada pertanyaan yang keberapa tadi itu, ke langkah-langkah. Tentunya kita bagaimana caranya menelisir permasalahan yang ada. Tentunya kita harus tahu pokok permasalahannya itu. Ini yang perlu kita pahami dulu. Kita telusuri dari mana asalnya, apa penyebabnya, kemudian baru kita melakukan suatu musyawarah dengan tentunya harus membangun kebijaksanaan yang baik. Jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam masalah seperti itu. Apakah selama ini Bapak mempunyai tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ada sebenarnya, karena kita ketahui di sekolah itu kan banyak permasalahannya. Nah, yang paling berat sebenarnya itu adalah dari orang tua. Ini yang kita pahami. Karena kalau antar guru dengan guru yang lain itu saya rasa nggak ada permasalahan. Yang jadi berat ini kalau ada permasalahan dari orang tua. Tapi saya rasa saya kembali tekankan di sini bahwa kalau memang kita selalu mengadakan pertemuan dengan orang tua, saya rasa permasalahan ini akan menjadi ringan. Dan bagaimanapun beratnya suatu persoalan kalau kita atasi dengan cara kepelayanan ini tanpa emosional, misalnya akan berhasil. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung dari permasalahan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Begini, Pak, saya mengganggu waktunya Bapak ya. Iya. Karena kebetulan kami dari CGP Angkatan 11 diberikan tugas modul 3 Divisi 1, yaitu coaching. Di mana kami ingin mengcoaching Bapak untuk meminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajukan, Pak. Iya. Ya, pertanyaan pertama, Pak, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban, Pak? Iya, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut yang disampaikan, saya melakukan dengan pendekatan komunikasi, juga koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder. Jika berkenan juga nanti dengan hal-hal internal. Jadi apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau dikatakan langkah-langkah, yang paling utama saya lakukan itu adalah mengajak guru berdiskusi melalui rapat internal. Ya, Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan melakukan tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan, itu untuk meminimalisir terjadinya kekacauan. Oh iya, Pak. Jadi adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Menurut saya tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil. Kan itu kan tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah.
terkadang kurang juga adanya ketegasan jika dihadapkan pada hal-hal kemanusiaan. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk apa atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu saya rasa tidak ada, tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika, Pak? Untuk seorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu ya rekan guru. Menurut saya itu yang paling berpengaruh di sini. Intinya ini kolaborasi antara guru ya, Pak, ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika, Pak? Menurut saya itu yang pertama, tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dulu dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua, koordinasi, komunikasi itu sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi juga untuk memperbanyak referensi. Ya, terima kasih Pak atas sesi coachingnya hari ini, Pak. Mudah-mudahan itu sebuah pelajaran bagi kami dan dapat menambah wawasan kami dan pengalaman kami dalam menjalankan pengambilan keputusan, Pak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan selalu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Salam. Assalamualaikum. Pak, salam.